Sholat adalah ibadah terpenting bagi umat muslim. Sholat juga merupakan pondasi dan dasar bagi keimanan kita. Tetapi pernahkah kita bertanya mengapa sholat dianggap sebagai kewajiban yang sangat penting dan utama? Mengapa sholat dilukiskan sebagai pondasi dan dasar keimanan? Kenapa pula tanpa sholat tak ada amal yang dapat diterima? Apakah kita menganggap sholat itu untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Apakah dalam sholat itu kita membutuhkan pahala atau hanya semata-mata beribadah kepada Tuhan? Dan apakah benar sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Bukankah sebagian dari kita yang umat muslim banyak yang melakukan korupsi, bahkan Al-Quran pun dikorupsi? Di mana posisi sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, bisa jadi sholat yang kita lakukan hanyalah topeng agar kita terlihat alim di depan orang lain. Dan bisa jadi juga semua amal yang kita kerjakan mempunyai modus untuk dipuji oleh orang lain. Hal tersebutlah yang membuat sholat kita tidak sampai pada mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita benar-benar memahami gerakan yang ada pada sholat, gerakan tersebut merupakan gerakan yang penuh dengan kerendahan. Dimulai dari mengangkat takbir yang menandakan kita dalam posisi menyerah, dilanjutkan dengan ruku sampai pada sujud, yaitu posisi terendah manusia. Nah, sujud merupakan posisi di mana diri kita bersentuhan dengan tanah, yang mana salah satu sebab terciptanya manusia adalah tanah. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sekecil pun rasa sombong dalam diri kita ketika kita melakukan ibadah sholat. Jika kita benar-benar menyadari dan memahami makna penting dari setiap gerakan dan bacaan sholat, maka kita akan sampai pada tercegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, khusyuk sendiri adalah posisi di mana kita tenggelam atau flow ketika kita melaksanakan sholat. Posisi di mana kita tidak lagi menghiraukan hal-hal duniawi, kita terbuai di dalamnya. Nah, inilah sholat yang dilakukan oleh para nabi dan wali. Mereka menganggap sholat adalah sarana pertemuan pencinta dan dicinta. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manusia tidak bisa sampai kepada kondisi khusyuk tersebut? Pertanyaan selanjutnya juga adalah, apakah indikator khusyuk tersebut? Nah, dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahwa sahabat Bilal dan Salman bertanya kepada Siti Fatimah, jika Sayyidina Ali berangkat pergi peperangan, beliau terluka dan anak-anak panah itu menancap di tubuhnya. Sahabat kemudian melanjutkan pertanyaannya, kapan engkau cabut panah tersebut? Kata beliau, aku tunggu hingga beliau melaksanakan sholat. Tetapi di sisi yang lain, ada sebuah riwayat juga mengatakan ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah berjelma ketika melakukan sholat. Begitupun juga sholat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu beliau memperlambat sujudnya ketika Hasan dan Husain berada di punggungnya. Hal ini menandakan beliau khusyuk atau tenggelam dalam sholatnya, tetapi ia juga sadar terhadap sekelilingnya. Khusyuk adalah sebuah proses atau tahapan yang harus kita sama-sama tuju. Ia tidak datang begitu saja, ia adalah sebuah proses yang harus kita dapatkan. Sholat khusyuk adalah nikmat Tuhan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang berusaha mencapainya. Alhasil, bagaimana cara untuk khusyuk dalam sholat, yaitu dengan berusaha dengan ikhlas dalam beribadah, sesuai dengan ajaran dan tata cara sholat. Upaya kita dalam berusaha untuk khusyuk adalah upaya kita untuk tidak menyia-nyiakan sholat tersebut. Nah, marilah terus berusaha menuju kondisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.